Satu hari setelah akad nikah, ku pergoki suamiku menelpon dan berkata, "Aku sudah menikahinya. Akan kupindahkan seluruh asetnya agar menjadi milikku dan kita bisa liburan sayang." Hatiku sakit saat mendengarnya, beraninya kau hanya memanfaatkanku Mas. Saat itu juga ku hubungi pengacaraku untuk mengurus perceraian dan membuat hidup suamiku jadi gelandangan. Kehidupan yang terlihat sempurna. Alia Maheswari dikenal sebagai sosok wanita yang sulit diabaikan di lingkungannya. Di usia dewasa yang matang, ia sudah berhasil membangun kerajaan bisnis properti dari nol. Tidak ada nama besar yang membantunya. Tidak ada warisan yang ia andalkan. Semua ia capai dengan kerja keras, ketegasan, dan ketahanan menghadapi kegagalan yang berkali-kali datang tanpa permisi. Setiap pagi Alia selalu memulai harinya lebih awal dari kebanyakan orang. Ia terbiasa bangun sebelum kota benar-benar sibuk, membaca laporan bisnis sambil menyeruput kopi hitam di ruang kerja pribadinya yang minimalis namun elegan. Ponselnya tidak pernah berhenti bergetar. Pesan dari klien, mitra proyek, hingga investor yang ingin bekerja sama dengannya. Di dunia bisnis, nama Alia Maheswari bukan sekadar dikenal, tetapi dihormati. Ia dikenal tegas dalam keputusan, tidak mudah dipengaruhi, dan sangat teliti dalam memilih proyek. Banyak yang mengatakan Alia adalah tipe wanita yang dingin dalam bekerja, tapi adil dalam keputusan. Tidak ada ruang untuk kesalahan di dalam perusahaannya. Kesuksesannya membuat banyak orang mengaguminya, namun juga membuat jarak antara dirinya dan orang lain semakin lebar. Ia tidak mudah membuka diri, apalagi soal kehidupan pribadi. Di mata publik, Alia adalah wanita yang sudah memiliki segalanya. Karir, kekayaan, dan reputasi. Namun di balik semua itu, hidupnya terasa sunyi. Rumah mewah yang ia tinggali selalu terasa terlalu besar untuk satu orang. Kesibukan seringkali menjadi alasan untuk tidak memikirkan kesepian itu terlalu dalam. Alia terbiasa mengisi ruang kosong dengan pekerjaan, seolah-olah kesibukan bisa menutupi apapun yang hilang dari hidupnya. Di tengah stabilitas itu, banyak orang tidak menyadari bahwa Alia sebenarnya tidak mencari lebih banyak kekayaan. Ia hanya ingin sesuatu yang sederhana, ketulusan, dan seseorang yang bisa hadir tanpa kepentingan. Ia tidak tahu bahwa hidup yang selama ini terlihat sempurna, perlahan sedang bersiap berubah arah. Pertemuan yang mengubah segalanya. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana, di tengah jadwal Alia Maheswari yang padat dan nyaris tidak memberi ruang untuk hal-hal tak terduga. Hari itu ia menghadiri sebuah acara bisnis properti yang mempertemukan banyak investor, pengembang, dan calon mitra proyek. Seperti biasa, Alia datang dengan percaya diri, rapi, tenang, dan fokus pada tujuan. Di tengah keramaian ruangan, seorang pria menarik perhatiannya. Rendra Wijaya. Ia berdiri tidak jauh dari meja presentasi, mengenakan setelan formal yang pas di tubuhnya, dengan tatapan yang terlihat tajam namun hangat pada saat bersamaan. Ada sesuatu dari caranya membawa diri yang membuat orang lain mudah memperhatikannya, bukan karena berlebihan, tetapi karena ia tampak percaya diri tanpa terlihat sombong. Pertemuan pertama mereka tidak dramatis. Hanya sebuah percakapan singkat tentang proyek yang sedang dipresentasikan. Namun Rendra berbicara dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tidak terburu-buru menjual diri, tidak juga terlalu agresif mencari perhatian. Ia mendengarkan Alia dengan sungguh-sungguh, lalu menanggapi dengan pemikiran yang rapi dan terukur. Alia, yang biasanya mudah membaca motif seseorang, untuk pertama kalinya merasa sedikit sulit menebak Rendra. Setelah acara selesai, Rendra kembali mendekatinya di luar ruangan. Angin malam menyapu pelan, dan lampu kota mulai menyala di kejauhan. Ia tersenyum kecil sebelum berbicara. "Alia Maheswari, kan?" Suaranya tenang. "Saya Rendra Wijaya. Tadi saya tertarik dengan cara Anda menjelaskan proyek itu."
Alia hanya mengangguk ringan. Ia tidak mudah terkesan, tetapi juga tidak mengabaikan orang tanpa alasan. Terima kasih. Anda juga punya pandangan yang cukup baik soal investasi jangka panjang. Percakapan itu seharusnya bisa berakhir di sana. Namun Rendra tidak pergi. Ia justru melanjutkan pembicaraan dengan alami, membahas ide-ide bisnis, risiko, dan strategi ekspansi dengan cara yang membuat Alia tanpa sadar bertahan lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Rendra tidak hanya berbicara tentang uang atau keuntungan. Ia juga berbicara tentang visi, tentang membangun sesuatu yang besar, dan tentang ambisi yang ia kejar dengan cara yang tenang namun pasti. Beberapa hari setelah itu, Rendra mulai muncul kembali, dengan alasan yang selalu terdengar masuk akal. Pertemuan bisnis kecil, diskusi singkat, atau sekadar menawarkan bantuan pada hal-hal yang sebenarnya bisa Alia selesaikan sendiri. Namun Rendra melakukannya dengan perhatian yang halus. Ia mengingat hal-hal kecil yang Alia sebutkan tanpa sengaja. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Ia membuat Alia merasa dihargai tanpa perlu diminta. Lambat laun, Alia mulai melihat Rendra bukan hanya sebagai rekan bisnis. Ada sisi lain dari pria itu yang terasa hangat di tengah dunia Alia yang keras dan penuh perhitungan. Rendra terlihat seperti pria yang sempurna, tenang, perhatian, penuh ambisi, dan seolah mengerti cara menghadapi seorang wanita yang tidak mudah ditaklukkan. Dan tanpa disadari Alia, pertemuan sederhana di sebuah acara bisnis itu menjadi awal dari sesuatu yang perlahan menggeser keseimbangannya, sesuatu yang akan mengubah seluruh arah hidupnya. Cinta yang tumbuh cepat. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan pola yang berbeda bagi Alia Maheswari. Tanpa ia sadari, kehadiran Rendra Wijaya mulai menjadi bagian dari ritme hidupnya yang biasanya kaku dan teratur. Rendra tidak datang dengan cara yang berlebihan. Ia tidak memaksa, tidak menuntut perhatian, dan tidak pernah terlihat terburu-buru. Justru itu yang membuat Alia perlahan merasa nyaman. Setiap kali ia sibuk dengan proyek besar, Rendra muncul di waktu yang tepat, seolah tahu kapan Alia sedang berada di titik paling lelah. Suatu malam, Alia baru saja menyelesaikan rapat panjang yang menguras energi. Ia duduk di ruang kantornya yang sudah sepi, menatap layar laptop dengan mata yang mulai berat. Tanpa banyak suara, ponselnya bergetar. Masih di kantor? Suara Rendra terdengar di seberang telepon. Alia terdiam sejenak. Masih. Jangan pulang terlalu malam. Aku di bawah gedungmu. Aku bawa makan malam. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Alia berhenti sejenak. Tidak ada drama. Tidak ada paksaan, hanya kehadiran yang terasa nyata. Ketika Alia turun, Rendra benar-benar ada di sana. Berdiri santai di dekat mobilnya, membawa kotak makanan sederhana. Ia tersenyum kecil, seolah itu adalah hal paling wajar di dunia. Kamu terlalu sering melewatkan makan, ucap Rendra sambil menyerahkan makanan itu. Alia menerima tanpa banyak komentar. Meski hatinya sedikit terusik oleh perhatian itu. Kamu tidak perlu repot seperti ini. Rendra hanya mengangkat bahu ringan. Aku tidak merasa ini repot. Sejak saat itu, pola itu mulai berulang. Rendra hadir saat Alia lelah, saat ia terlalu banyak berpikir, atau saat ia sekadar terlihat lebih diam dari biasanya. Ia tidak pernah mencoba mengubah Alia, hanya berada di dekatnya. Lambat laun, Alia mulai membuka ruang yang selama ini ia jaga rapat. Ia mulai membalas pesan Rendra lebih cepat, mulai tidak menolak ajakan makan malam, bahkan sesekali membiarkan dirinya tertawa lebih lama dari biasanya. Di sisi lain, Rendra semakin dalam memasuki kehidupan Alia. Ia mengenal cara kerja Alia, memahami tekanan yang ia hadapi, dan selalu punya kata-kata yang terdengar menenangkan. Aku suka cara kamu bertahan, kata Rendra suatu malam ketika mereka duduk di sebuah restoran yang tenang. Tapi kamu tidak harus selalu kuat sendirian. Alia menatapnya singkat.
Kalimat itu seharusnya terdengar biasa saja, tapi entah kenapa terasa berbeda ketika keluar dari mulut Rendra. Sejak saat itu, jarak di antara mereka semakin menipis tanpa disadari. Bukan karena paksaan, bukan karena rencana, tetapi karena kebiasaan yang tumbuh dari perhatian-perhatian kecil yang terus berulang. Alia, yang biasanya sangat berhati-hati dalam membuka diri, mulai membiarkan Rendra masuk sedikit demi sedikit ke dalam hidupnya. Dan di tengah kesibukan serta kesunyian yang selama ini ia anggap normal, Alia tidak menyadari bahwa perasaan itu tumbuh terlalu cepat, lebih cepat dari yang ia bisa kendalikan. Lamaran yang membahagiakan. Hubungan Alia Maheswari dan Rendra Wijaya kini sudah tidak lagi bisa disebut sekadar kedekatan biasa. Waktu berjalan cepat, dan tanpa disadari Alia, Rendra telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Kehadirannya bukan lagi sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang ia nantikan. Di tengah kesibukan bisnis yang tidak pernah berhenti, Rendra tetap konsisten hadir. Ia tidak pernah menuntut banyak, tetapi selalu tahu cara membuat Alia merasa pulang, meskipun hanya lewat percakapan singkat atau kehadiran di waktu yang tepat. Hingga suatu malam, Rendra mengajak Alia pergi ke sebuah tempat yang tidak ia jelaskan sebelumnya. Alia, yang biasanya selalu penuh perhitungan, kali ini menurut tanpa banyak tanya. Mobil melaju meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju sebuah lokasi yang lebih tenang dan jauh dari keramaian. Saat mereka tiba, Alia terdiam. Sebuah restoran kecil yang telah ditutup khusus berdiri di tepi area dengan pemandangan lampu kota yang berkilau di kejauhan. Jalan setapak dihiasi cahaya hangat, dan suasana malam terasa begitu tenang, seolah dunia sengaja melambat hanya untuk mereka berdua. "Apa ini?" tanya Alia pelan. Rendra hanya tersenyum. "Aku cuma ingin kamu berhenti sebentar dari semuanya." Alia berjalan pelan mengikuti Rendra. Setiap langkah terasa berbeda malam itu. Tidak ada suara keramaian, tidak ada tekanan pekerjaan, hanya suasana yang terasa lebih ringan dari biasanya. Di tengah area restoran itu, sebuah meja kecil telah disiapkan. Bunga sederhana, cahaya lilin, dan suasana yang tidak berlebihan, tetapi justru terasa tulus. Rendra berdiri di hadapannya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat sedikit ketegangan di wajah pria yang biasanya selalu tenang itu. "Alia," Rendra memulai, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Aku tidak tahu sejak kapan semuanya berubah, tapi aku tahu satu hal." Ia berhenti sejenak, menatap Alia dengan serius. "Sejak kamu datang, hidupku tidak lagi sama." Alia terdiam. Biasanya ia bisa membaca orang dengan mudah, tetapi kali ini ia hanya bisa mendengarkan. Rendra mengambil napas kecil sebelum melanjutkan. "Aku tidak ingin hubungan ini hanya berhenti di sini. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya." Kemudian ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ketika dibuka, cahaya cincin di dalamnya memantulkan sinar lembut dari lilin di sekitar mereka. "Alia Maheswari, maukah kamu menikah denganku?" Suasana malam itu terasa hening, namun bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh harapan. Alia menatap cincin itu, lalu menatap Rendra. Dalam pikirannya, ia mengingat semua momen yang telah mereka lalui, perhatian kecil, kehadiran di saat lelah, dan rasa nyaman yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kontrol dan logika, Alia tidak mencari celah atau alasan untuk menolak. Ia hanya merasakan sesuatu yang sederhana, kepercayaan. Dan dengan suara pelan namun pasti, Alia menjawab, "Iya." Rendra tersenyum lega, lalu memasangkan cincin itu ke jari Alia dengan tangan yang sedikit bergetar. Malam itu, Alia Maheswari merasa bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar ingin berjalan bersamanya, bukan karena kepentingan, tetapi karena perasaan. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu menjadi awal dari bab kehidupan yang jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Pernikahan impian. Hari pernikahan Alia Maheswari dan Rendra Wijaya
menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan di kalangan mereka yang mengenal dunia bisnis dan sosial. Bukan hanya karena kemewahannya, tetapi karena kesan sempurna yang terpancar dari setiap detail acara. Gedung tempat pernikahan itu digelar dihiasi dengan konsep elegan dan modern. Bunga-bunga putih tertata rapi, cahaya hangat menyelimuti ruangan, dan musik lembut mengalun tanpa mendominasi suasana. Semua terlihat dirancang dengan sangat hati-hati, seperti sebuah cerita yang ingin ditampilkan tanpa celah. Alia berjalan perlahan di sepanjang aisle dengan gaun putih yang sederhana namun berkelas. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Bahagia, gugup, dan sedikit tidak percaya bahwa hari ini benar-benar terjadi. Di ujung sana, Rendra berdiri menunggu. Ia tampak berbeda dari biasanya, lebih formal, lebih serius, namun tetap dengan tatapan yang sama seperti pertama kali mereka bertemu, penuh perhatian dan keyakinan. Saat Alia sampai di hadapannya, Rendra tersenyum kecil. Tidak berlebihan, tetapi cukup untuk membuat suasana di antara mereka terasa lebih hangat. "Ikuti aku sampai akhir ya," bisiknya pelan. Alia hanya mengangguk. Prosesi berlangsung lancar. Kata demi kata diucapkan, janji demi janji disampaikan. Ketika akhirnya mereka dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri, tepuk tangan memenuhi ruangan. Semua orang tersenyum. Semua orang melihat mereka sebagai pasangan yang sempurna. Alia Maheswari, wanita sukses yang dikenal tegas dan mandiri, dan Rendra Wijaya, pria ambisius dengan karisma tenang, terlihat seperti kombinasi yang ideal. Banyak yang mengatakan mereka adalah pasangan yang saling melengkapi. Di sepanjang acara, Rendra tidak pernah jauh dari sisi Alia. Ia selalu memastikan Alia merasa nyaman, menyapa tamu dengan sikap sopan, dan menunjukkan perhatian kecil yang membuat orang-orang di sekitar mereka semakin yakin bahwa hubungan ini adalah hubungan yang dibangun atas dasar cinta. Alia sendiri untuk pertama kalinya tidak merasa harus terus waspada. Ia membiarkan dirinya menikmati momen itu. Tawa, ucapan selamat, dan suasana hangat membuatnya merasa seperti sedang memasuki fase baru yang benar-benar bersih dari masa lalu. Ketika malam mulai larut, dan acara perlahan mereda, Alia berdiri di sisi ruangan sambil menatap semua yang telah terjadi hari itu. Rendra datang menghampirinya, berdiri di samping tanpa banyak kata. "Capek?" tanya Rendra pelan. Alia menggeleng kecil. "Tidak, aku hanya masih merasa ini seperti mimpi." Rendra tersenyum tipis. "Kalau ini mimpi, aku tidak mau bangun." Kalimat itu membuat Alia diam sejenak, lalu tersenyum kecil tanpa sadar. Malam itu, di mata dunia, mereka adalah pasangan yang sempurna. Tidak ada yang meragukan cinta mereka. Tidak ada yang melihat celah di antara keduanya. Namun di balik semua kemewahan dan senyuman itu, kehidupan baru telah dimulai. Kehidupan yang belum mereka tahu akan membawa arah yang jauh lebih gelap dari yang terlihat di permukaan. Hari pertama yang retak. Pagi setelah pernikahan seharusnya menjadi awal yang paling indah bagi Alia Maheswari. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Suasana tenang di rumah baru itu terasa terlalu hening, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ia mengerti. Alia bangun lebih awal dari Rendra Wijaya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap ruangan yang masih asing sebagai rumahnya. Semalam semua terasa sempurna. Senyuman, ucapan selamat, dan janji-janji yang diucapkan di bawah sorotan cahaya mewah. Tapi pagi ini, semuanya terasa lebih nyata dan lebih sunyi. Rendra belum bangun. Alia memutuskan turun ke dapur untuk membuat minum. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara samar dari ruang kerja di ujung lorong. Pintu sedikit terbuka. Dan dari dalam ruangan itu, suara Rendra terdengar jelas. "Ya, semuanya sudah sesuai rencana. Aku sudah menikahinya." Alia berhenti di tempat. Tangannya yang memegang gelas perlahan menegang.
Suara di telepon itu terdengar lebih dingin dari yang pernah ia dengar sebelumnya. Bagus. Setelah ini, kita fokus ke asetnya. Aku akan pindahkan semuanya pelan-pelan. Dia tidak akan sadar sampai semuanya selesai. Hening sesaat. Lalu Rendra tertawa kecil, pelan, seperti seseorang yang yakin dengan kemenangannya sendiri. Tenang saja, dia terlalu percaya. Ini akan mudah. Dada Alia terasa sesak. Setiap kata yang ia dengar seperti jatuh satu persatu tanpa ampun. Bukan hanya tentang uang atau aset, tetapi tentang dirinya. Tentang kepercayaan yang baru saja ia berikan sepenuhnya. Tangannya mulai gemetar. Di dalam ruangan, Rendra masih berbicara, tidak menyadari bahwa seseorang sedang berdiri hanya beberapa langkah dari pintu. Setelah ini selesai, kita bisa hidup nyaman. Liburan seperti yang kita rencanakan. Suara itu terdengar ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang sedang merencanakan penghancuran hidup orang lain. Alia tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan kenyataan itu masuk perlahan, seperti pisau yang tidak langsung melukai, tetapi menusuk lebih dalam setiap detiknya. Ketika panggilan itu berakhir, Rendra akhirnya keluar dari ruangan. Dan di saat itulah ia melihat Alia berdiri di lorong. Sun. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Alia. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya tatapan yang kosong. Namun perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Rendra membeku sesaat. Alia, kamu sudah bangun. Alia menatapnya lama. Sangat lama. Lalu dengan suara pelan yang nyaris tidak terdengar, ia berkata, "Jadi ini rencanamu?" Rendra tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, wajah tenangnya terlihat goyah. Dan di detik itu juga, Alia sadar, pernikahan yang semalam terlihat sempurna itu, baru saja retak di hari pertamanya. Pengkhianatan terungkap. Suasana di rumah itu berubah dingin dalam hitungan detik. Tatapan Alia Maheswari tidak lagi sama seperti pagi sebelumnya. Tidak ada cahaya hangat dari pernikahan semalam. Yang ada hanya kenyataan yang baru saja merobek seluruh kepercayaannya. Rendra Wijaya berdiri di depan Alia, mencoba tetap tenang, meski sorot matanya mulai kehilangan kontrol. "Alia, kamu salah paham," ucap Rendra akhirnya, mencoba meredam situasi. Namun Alia tidak bergerak. Suaranya keluar pelan, nyaris datar. "Aku dengar semuanya." Kalimat itu membuat Rendra terdiam sesaat. Di antara keheningan yang menekan, Alia mengingat ulang setiap kata yang baru saja ia dengar dari balik pintu. Tentang rencana, tentang aset, tentang memindahkan semuanya tanpa ia sadari. Bukan sekadar pengkhianatan cinta. Ini adalah pengkhianatan yang terencana. Rendra menghela napas, lalu mencoba mengambil langkah mendekat. "Alia, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Alia cepat. Suaranya tetap pelan, tapi tajam. "Bahwa kamu menikahiku untuk mengambil semuanya." Kalimat itu membuat udara terasa semakin sesak. Untuk pertama kalinya, Rendra kehilangan kata-kata. Alia menatapnya lama, seperti sedang melihat seseorang yang benar-benar asing. Pria yang semalam berdiri di altar, tersenyum dan mengucapkan janji, kini terasa seperti bayangan yang berbeda total dari yang ia kenal. "Aku percaya kamu," lanjut Alia. Suaranya mulai bergetar, tapi bukan karena lemah, melainkan karena amarah yang tertahan. "Aku tidak pernah mempertanyakan niatmu." Rendra mengusap wajahnya, mencoba mencari celah untuk mengendalikan keadaan. "Aku hanya ingin memastikan masa depan kita lebih aman." "Jangan bohong," Alia memotong lagi, kali ini lebih tegas. "Kamu tidak sedang membicarakan kita. Kamu sedang membicarakan dirimu sendiri." Kalimat itu jatuh seperti palu. Hening. Dan di tengah keheningan itu,
Alia merasakan sesuatu yang pecah di dalam dirinya, bukan hanya rasa sakit, tetapi juga kesadaran bahwa semua yang ia bangun dalam beberapa bulan terakhir ternyata berdiri di atas ilusi. Matanya mulai memanas, tetapi ia tidak membiarkan air mata jatuh. Rendra mencoba lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. Alia, kita bisa perbaiki ini. Jangan ambil keputusan tergesa-gesa. Alia tertawa kecil, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang penuh luka. Tergesa-gesa. Ulangnya. Kamu menyebut rencanamu menghancurkan hidupku itu tergesa-gesa. Kalimat itu membuat Rendra terdiam total. Alia perlahan melangkah mundur. Aku tidak mengenalmu, ucapnya pelan, namun jelas. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Alia benar-benar melihat Rendra bukan sebagai suami, bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai ancaman yang nyata dalam hidupnya. Tanpa menunggu jawaban, Alia berbalik. Langkahnya pelan, tapi tegas. Di belakangnya, dunia Rendra mulai goyah, sementara dunia Alia sudah runtuh lebih dulu, tepat di tempat ia berdiri. Air mata yang membeku. Setelah perdebatan itu, rumah yang semula terasa seperti awal kehidupan baru kini berubah menjadi ruang yang terlalu sunyi bagi Alia Maheswari. Tidak ada lagi hangat, tidak ada lagi rasa aman. Yang tersisa hanya gema kata-kata Rendra Wijaya yang terus berulang di kepalanya. Namun, anehnya, Alia tidak menangis seperti yang orang lain mungkin lakukan. Ia duduk di ruang kerja kecil di dalam rumah itu, menatap satu titik kosong di meja kayu di depannya. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Tapi di dalam dirinya, sesuatu sedang berubah bentuk, bukan hancur, melainkan mengeras. Air mata itu ada. Ia merasakannya di ujung mata, di dada yang sesak, di tenggorokan yang terasa panas. Tapi Alia tidak membiarkannya jatuh. Ia menghapus emosi itu bukan dengan penolakan, tetapi dengan kesadaran bahwa menangis tidak akan mengubah apapun yang baru saja ia dengar. Perlahan, ia menarik napas panjang, lalu membuka laptopnya. Tangannya bergerak tanpa ragu, seolah tubuhnya sudah lebih dulu memahami apa yang harus dilakukan sebelum pikirannya sepenuhnya tenang. Ia mulai memeriksa dokumen-dokumen penting, akun bisnis, akses perusahaan, dan catatan aset yang selama ini berada di bawah kendalinya. Setiap klik terasa seperti mengembalikan sebagian dirinya yang sempat ia serahkan terlalu cepat. Di luar ruangan, Rendra beberapa kali mencoba mengetuk pintu. Suaranya terdengar, tetapi Alia tidak menjawab. Alia, kita harus bicara, ucap Rendra dari balik pintu. Hening. Tidak ada jawaban. Bukan karena Alia tidak mendengar, tapi karena untuk pertama kalinya, ia memilih tidak memberi ruang pada suara itu lagi. Di dalam pikirannya, Alia mulai menyusun ulang semuanya. Setiap momen bersama Rendra kini ia lihat kembali, bukan dengan perasaan, tetapi dengan analisa. Kata-kata yang dulu terdengar hangat kini ia bedah satu persatu, mencari celah, mencari pola, mencari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan disitulah ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Ini bukan kesalahan sesaat. Ini adalah rencana. Tangan Alia berhenti sejenak di atas keyboard. Matanya menatap layar, tetapi pikirannya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Jika ini sebuah permainan, maka ia baru saja melihat aturan aslinya. Dan Alia Maheswari tidak pernah bermain untuk kalah. Perlahan, ia menutup laptopnya. Bukan karena menyerah, tetapi karena sudah mengerti bahwa langkah berikutnya tidak bisa lagi dilakukan dengan emosi. Di balik air mata yang tidak jatuh itu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang sedang terbentuk. Ketenangan yang dingin, dan keputusan yang tidak lagi melibatkan hati. Keputusan tanpa ragu. Ruangan itu masih sunyi ketika Alia Maheswari akhirnya berdiri dari kursinya. Tidak ada sisa keraguan di wajahnya. Yang tersisa hanya ketenangan yang terlalu dingin untuk seseorang yang baru saja dikhianati di hari pertama pernikahannya.
Ia mengambil ponselnya. Jari-jarinya berhenti sesaat di atas layar, sebelum akhirnya menekan satu nama yang sudah lama ia percayai sepenuhnya, Dimas Pratama. Nada sambung terdengar beberapa kali. "Halo, Alia?" Suara Dimas terdengar waspada, seperti langsung menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Alia menarik napas pelan. Suaranya tenang, tetapi tegas. "Dimas, aku butuh kamu sekarang." Di ujung telepon, Dimas terdiam sejenak. Ia sudah cukup lama mengenal Alia Maheswari untuk tahu bahwa kalimat sesingkat itu tidak pernah berarti hal kecil. Apa yang terjadi? Alia menatap kosong ke arah jendela. Di luar sana kota tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak ada dunia yang baru saja retak di dalam hidupnya. "Rendra," jawabnya singkat. Nama itu saja sudah cukup membuat suasana berubah. Dimas langsung merespons. Nadanya lebih serius. Dia melakukan sesuatu. Alia tidak langsung menjawab. Ia menahan emosi yang sudah berubah menjadi dingin di dadanya. "Aku dengar dia berencana memindahkan seluruh asetku," ucapnya akhirnya. Setiap kata keluar dengan jelas. "Dia menikahiku bukan untuk hidup bersamaku, tapi untuk mengambil semuanya." Di ujung telepon, terdengar suara napas berat Dimas. Beberapa detik hening berlalu. Lalu Dimas berbicara dengan nada yang lebih rendah, lebih profesional. "Kamu yakin dengan ini?" Alia tidak ragu. Sangat yakin. Tidak ada getaran dalam suaranya. Tidak ada kebingungan. Hanya kepastian yang sudah terbentuk dari luka yang terlalu cepat berubah menjadi kesadaran. Dimas langsung beralih ke mode kerja. "Baik. Aku akan datang sekarang. Jangan lakukan apapun dulu sebelum kita amankan semuanya." "Aku sudah tidak berniat menunggu," jawab Alia singkat. Kalimat itu membuat Dimas berhenti sejenak. "Alia, aku tidak akan membiarkan dia menyentuh hidupku lagi," potong Alia pelan, tapi penuh tekanan. Dan untuk pertama kalinya, bahkan Dimas Pratama yang dikenal tenang dalam menangani banyak kasus sulit pun menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Ini sudah menjadi perang. Alia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia berdiri diam di tengah ruangan, memandang rumah yang beberapa hari lalu terasa seperti awal kebahagiaan, tapi kini berubah menjadi bukti dari sebuah kebohongan yang sangat rapi disusun. Tidak ada air mata. Tidak ada suara. Hanya keputusan yang sudah diambil tanpa ragu. Dan di balik ketenangan itu, Alia Maheswari sudah mulai bergerak, bukan sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai pemilik kendali yang sedang merebut kembali seluruh hidupnya. Rencana balasan. Dimas Pratama tiba tidak lama setelah panggilan itu berakhir. Wajahnya serius sejak langkah pertama memasuki rumah Alia Maheswari, seolah ia sudah memahami bahwa situasi yang dihadapinya bukan sekadar konflik rumah tangga biasa. Alia duduk di ruang kerja, tenang seperti sebelumnya, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, ketegasan yang sudah terkunci. Dimas tidak membuang waktu. "Ceritakan semuanya dari awal," katanya langsung. Alia mengulang percakapan yang ia dengar, kata demi kata. Tentang telepon Rendra Wijaya. Tentang rencana memindahkan aset. Tentang niat yang tidak lagi bisa disamarkan sebagai kesalahpahaman. Semakin Alia bercerita, semakin wajah Dimas mengeras. Saat Alia selesai, ruangan kembali hening. Dimas menarik napas panjang, lalu membuka map yang ia bawa. "Kalau yang kamu dengar itu benar, kita tidak sedang berhadapan dengan emosi. Kita sedang berhadapan dengan rencana yang sudah disusun." Alia tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menatap lurus. "Apa langkah pertama?" tanyanya. Dimas menatapnya tajam, memastikan Alia benar-benar siap mendengar. "Amankan semuanya. Sekarang." Ia mulai menjelaskan dengan suara stabil, terukur. "Kita akan membekukan akses sementara ke beberapa aset utama. Kita perketat kontrol perusahaan.
Kita ubah otorisasi transaksi besar. Dan yang paling penting, kita buat semua pergerakan aset berada di bawah pengawasan hukum penuh. Alia mendengarkan tanpa menyela. Dimas melanjutkan, kalau Rendra benar-benar mencoba bergerak duluan, dia akan menemukan pintu yang sudah terkunci dari semua sisi. Alia mengangguk pelan. Aku ingin itu dilakukan hari ini. Dimas menatapnya sejenak. Ini akan memicu reaksi. Dia akan sadar kamu tahu. Biarkan dia sadar, jawab Alia singkat. Aku tidak lagi ingin bermain di belakang. Ada jeda kecil. Dimas menutup mapnya perlahan. Baik. Tapi kita juga perlu bukti tambahan. Semua komunikasi, semua transaksi, semua gerakannya. Kita bangun kasus ini dengan rapi. Alia berdiri dari kursinya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia bergerak dengan langkah yang benar-benar pasti. Kalau dia ingin mengambil hidupku, ucap Alia pelan, aku akan memastikan dia tidak punya ruang untuk berdiri lagi di dalamnya. Dimas mengangguk. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Malam itu, bukan hanya rencana yang disusun, tapi sebuah perlawanan resmi dimulai. Tenang, terstruktur, dan jauh lebih berbahaya daripada kemarahan. Mengunci segalanya. Langkah pertama Alia Maheswari bukanlah kemarahan, melainkan ketepatan. Begitu Dimas Pratama meninggalkan ruangan untuk mulai mengurus jalur hukum, Alia langsung masuk ke dunia yang paling ia kuasai. Dunia angka, aset, dan kendali penuh atas perusahaan yang ia bangun sendiri. Ruang kerjanya berubah menjadi pusat kendali sementara. Laptop terbuka, ponsel di sampingnya, dan beberapa dokumen penting tersebar rapi di meja. Tidak ada keraguan di gerakannya. Semua dilakukan dengan presisi, seolah ia sedang mengamankan sesuatu yang sejak awal memang miliknya sepenuhnya. Langkah pertama, akses rekening utama. Alia menghubungi bank dan lembaga keuangan yang bekerja sama dengannya. Suaranya tenang, tetapi tegas. Nonaktifkan sementara akses transaksi pihak kedua yang tidak terautorisasi penuh. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada emosi. Hanya instruksi. Di sisi lain, tim keuangan perusahaan mulai bergerak sesuai arahan sistem keamanan berlapis yang selama ini Alia bangun dengan sangat hati-hati. Setiap perubahan membutuhkan verifikasi ganda, dan malam itu, semua verifikasi diarahkan langsung oleh Alia sendiri. Langkah kedua, perubahan otorisasi perusahaan. Alia membuka sistem internal perusahaan properti miliknya. Ia mulai mencabut beberapa akses yang sebelumnya, dengan terlalu mudah, juga melibatkan Rendra Wijaya dalam kapasitas tertentu. Satu persatu, klik demi klik. Nama Rendra perlahan kehilangan haknya di dalam struktur yang bahkan belum lama ia masuki. Tidak ada drama dalam proses itu. Hanya sistem yang berjalan, patuh pada keputusan pemilik aslinya. Langkah ketiga, pembatasan kendali aset strategis. Alia menandatangani beberapa dokumen digital yang sudah dipersiapkan Dimas sebelumnya. Dokumen itu mengunci aset-aset besar dalam status perlindungan hukum sementara, membuat setiap upaya pemindahan harus melalui jalur legal yang ketat dan tidak bisa dilakukan secara diam-diam. Di luar itu, ia juga mengaktifkan pengawasan internal untuk setiap aktivitas mencurigakan dalam jaringan keuangan perusahaan. Semua berjalan cepat, namun tidak terburu-buru. Sementara itu, di dalam dirinya, Alia tetap dingin. Tidak ada rasa bangga. Tidak ada kepuasan. Hanya fokus. Di tengah proses itu, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar, Rendra Wijaya. Alia menatap layar itu beberapa detik. Lalu, ia tidak mengangkatnya. Telepon itu berhenti. Beberapa detik kemudian, masuk lagi. Dan lagi. Alia tetap tidak menjawab. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, suara Rendra tidak lagi memiliki tempat dalam ruang kendalinya.
Di sisi lain kota, tanpa Alia melihatnya, Rendra mulai menyadari sesuatu. Sistem yang biasanya terbuka kini mulai tertutup. Akses yang biasanya mudah kini menolak. Dan jalur yang ia rencanakan perlahan menghilang satu persatu. Di dalam rumah, Alia menutup laptopnya perlahan. Semua sudah dilakukan. Aset sudah diamankan. Akses sudah dikunci. Kendali perusahaan sudah kembali sepenuhnya ke tangan yang benar. Ia berdiri di dekat jendela, menatap lampu kota yang tidak pernah berhenti bergerak. Di balik kaca itu, dunia masih terlihat sama. Tapi di dalam hidupnya, segalanya sudah berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, Alia Maheswari tidak lagi dalam posisi yang bisa disentuh. Sekarang, ia yang memegang semua pintu. Rendra mulai panik. Pagi itu Rendra Wijaya tidak langsung menyadari ada yang salah. Ia masih berpikir semua berjalan sesuai rencana seperti yang ia yakini sejak awal. Namun keyakinan itu mulai retak ketika ia mencoba membuka akses ke salah satu akun keuangan yang selama ini ia anggap aman. Layar ponselnya menampilkan peringatan yang tidak biasa. Akses ditolak. Rendra mengernyit. Ia mencoba lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Hasilnya tetap sama. Ia menarik napas pelan, lalu berpindah ke sistem lain, akses perusahaan, data proyek, hingga beberapa jalur internal yang sebelumnya sudah ia pelajari. Satu persatu, semuanya tertutup. Wajah Rendra mulai berubah. Awalnya ia mengira ini hanya gangguan teknis. Tapi semakin ia mencoba, semakin jelas pola yang muncul. Bukan gangguan, melainkan penguncian sistematis. Tangannya berhenti di atas meja. Alia, gumamnya pelan. Nama itu keluar tanpa sadar. Rendra berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di ruangannya. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Alia Maheswari, ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bukan karena marah, tetapi karena kehilangan kendali. Ia mencoba menghubungi bagian keuangan internal yang selama ini ia dekati secara perlahan. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Semua jalur komunikasi terasa berubah arah. Lalu ia membuka pesan. Tidak ada balasan dari Alia. Telepon. Tidak diangkat. Sekali. 2 kali. 3 kali. Rendra mulai mengencangkan rahangnya. Dia tahu, ucapnya pelan, kali ini dengan nada yang berbeda. Lebih rendah. Lebih serius. Di sudut ruangan, ia berhenti di depan kaca besar. Bayangannya sendiri menatap balik, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat rencana yang berjalan mulus, melainkan kemungkinan yang mulai berantakan. Ponselnya bergetar. Salah satu koleganya mengirim pesan singkat. Sistem aset utama berubah. Akses kamu tidak lagi terdaftar sebagai otorisasi. Rendra membaca kalimat itu 2 kali. Lalu diam. Hening di ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia akhirnya mengusap wajahnya dengan kasar. Napasnya mulai tidak stabil. Apa yang kamu lakukan, Alia? Suaranya tidak lagi tenang. Untuk pertama kalinya, Rendra Wijaya tidak sedang mengendalikan situasi. Ia sedang mencoba memahami seberapa jauh semuanya sudah lepas dari tangannya. Dan jawaban itu belum sepenuhnya ia temukan. Tapi satu hal sudah jelas. Alia tidak lagi menjadi pihak yang bisa ia arahkan. Sekarang, permainan itu sudah berubah arah. Wajah asli terlihat. Rendra Wijaya tidak lagi mencoba bersikap tenang. Begitu semua aksesnya tertutup dan setiap jalur yang ia rencanakan mulai runtuh, sesuatu dalam dirinya berubah. Masker kesabaran yang selama ini ia pakai perlahan menghilang, digantikan oleh tekanan yang tidak lagi ia sembunyikan. Ia datang ke rumah Alia Maheswari tanpa pemberitahuan. Langkahnya cepat, wajahnya tegang, dan sorot matanya tidak lagi hangat seperti dulu. Saat pintu terbuka, ia langsung masuk tanpa menunggu dipersilakan. Alia,
Suaranya terdengar keras, memecah keheningan rumah itu. Alia berdiri di ruang tengah. Tenang, tidak terkejut. Seolah sudah memperkirakan kedatangannya. Kamu mengunci semuanya? Tanya Rendra langsung. Nadanya tajam. Alia menatapnya datar. Aku mengamankan apa yang memang milikku. Kalimat itu membuat rahang Rendra mengeras. Milikmu? Ulangnya, menahan emosi. Aku suamimu. Kita sudah menikah. Semua ini seharusnya. Berhenti, potong Alia tenang. Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat Rendra terdiam sepersekian detik. Namun itu tidak berlangsung lama. Rendra menghela napas kasar, lalu melangkah lebih dekat. Kamu terlalu jauh mengambil keputusan. Ini bisa kita selesaikan baik-baik. Nada suaranya mulai berubah. Bukan lagi lembut seperti dulu, tapi lebih menekan. Alia tidak mundur. Apa yang kamu sebut, baik-baik, itu termasuk rencanamu memindahkan seluruh asetku tanpa aku tahu? Tanyanya pelan. Rendra terdiam sesaat. Matanya bergerak cepat, mencari cara untuk mengendalikan situasi kembali. Lalu ia mengubah pendekatannya. Alia, kamu salah paham dari awal. Ucapnya, kali ini mencoba lebih tenang. Aku hanya ingin melindungi kita. Dunia bisnis itu tidak aman. Aku hanya... Tidak perlu. Alia memotong lagi. Kali ini lebih dingin. Rendra berhenti berbicara. Ada jeda yang menegangkan. Dan di detik itu, topeng Rendra benar-benar jatuh. Aku sudah melakukan semua ini untuk kita. Suaranya meninggi tiba-tiba. Kamu pikir kamu bisa menjalankan semuanya sendirian tanpa risiko? Tanpa aku. Alia menatapnya lama, tanpa ekspresi. Ini bukan tentang kita, jawabnya pelan. Ini tentang kamu sejak awal. Kalimat itu membuat Rendra kehilangan kendali. Tangannya mengepal. Jangan pura-pura suci, Alia, ucapnya tajam. Kamu tidak akan bisa bertahan di dunia ini tanpa orang sepertiku. Alia tersenyum kecil. Bukan senyum hangat, tapi senyum yang dingin dan nyaris tidak terlihat. Lucu, katanya pelan. Aku bertahan sebelum kamu datang. Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban yang bisa membalikkan keadaan. Ia mencoba menahan emosi, tapi suaranya tetap keluar dengan kasar. Kamu akan menyesal kalau kamu terus melakukan ini. Ancaman itu menggantung di udara. Namun Alia tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Kalau itu semua yang kamu punya, jawabnya tenang, kamu sudah kalah sejak awal. Dan di saat itu, Rendra sadar. Alia bukan lagi wanita yang sama seperti yang ia pikir bisa ia kendalikan. Wajah asli Rendra sudah terlihat. Tapi bukan hanya dirinya yang berubah. Alia juga tidak lagi bisa disentuh dengan cara yang sama. Clara muncul ke permukaan. Hari itu, Alia Maheswari tidak sedang mencari jawaban. Ia hanya sedang mengumpulkan kepingan-kepingan yang sejak awal sengaja disembunyikan dari dirinya. Di ruang kerja, Dimas Pratama duduk di seberangnya dengan beberapa dokumen dan hasil penelusuran yang baru saja ia kumpulkan. Wajahnya serius, berbeda dari biasanya. Alia, ucap Dimas pelan, ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Alia menatapnya tanpa emosi berlebih. Katanya saja. Dimas menarik napas, lalu membuka satu berkas. Rendra tidak hanya bermain di belakangmu soal aset, katanya. Ada pihak lain. Alia tidak langsung bereaksi, tapi sorot matanya sedikit mengeras. Dimas melanjutkan. Namanya Clara Santoso. Nama itu jatuh di ruangan seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk muncul ke permukaan. Alia mengulang pelan dalam pikirannya. Clara Santoso. Dimas mendorong beberapa lembar data ke depan. Dia sudah lama terhubung dengan Rendra sebelum pernikahan kalian.
Tidak secara resmi, tapi cukup untuk menunjukkan pola hubungan yang konsisten. Alia menatap lembar itu. Foto, catatan transaksi kecil, percakapan yang sudah ditelusuri, semuanya membentuk gambaran yang perlahan menjadi jelas. Bukan lagi asumsi. Ini jejak. Sejak kapan? Tanya Alia akhirnya. Suaranya datar. Dimas ragu sesaat. Sebelum kamu mengenalnya. Hening. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia tidak langsung bergerak atau mengambil keputusan. Ia hanya diam, memproses sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pengkhianatan bisnis. Ini bukan hanya tentang rencana memanfaatkan aset. Ini tentang kehidupan ganda yang sudah ada jauh sebelum ia dilibatkan. Alia perlahan bersandar di kursinya. Aku ingin bertemu dia, ucapnya akhirnya. Dimas mengangkat pandangannya cepat. Clara. Alia mengangguk. Ya, jawabnya singkat. Aku ingin melihat sendiri siapa yang selama ini menjadi tujuan sebenarnya dari semua ini. Nada suaranya tetap tenang, tapi ada ketegasan yang tidak bisa dibantah. Dimas tidak langsung setuju atau menolak. Ia hanya memahami satu hal. Alia tidak lagi bergerak karena emosi. Ia bergerak karena ingin melihat seluruh kebenaran tanpa sisa. Sementara itu, di tempat lain yang belum tersentuh oleh Alia, nama Clara Santoso mulai menjadi bagian dari cerita yang perlahan terbuka. Bukan lagi bayangan, tapi sosok nyata yang akan segera berhadapan langsung dengan akibat dari pilihan yang tidak pernah terlihat di awal. Dan untuk pertama kalinya, Alia Maheswari tidak hanya melawan Rendra. Ia mulai melihat seluruh permainan dari sisi yang lebih luas. Pertemuan yang menyakitkan. Alia Maheswari tidak memilih pertemuan itu secara emosional. Semua sudah dipertimbangkan dengan tenang, dingin, dan terukur. Setelah mengetahui keberadaan Clara Santoso, Alia tidak ingin hanya membaca laporan atau mendengar penjelasan dari Dimas Pratama. Ia ingin melihat langsung. Hari itu, Alia datang ke sebuah kafe di pusat kota, tempat yang sudah disepakati tanpa banyak kata. Ia duduk di sudut ruangan, tenang, dengan tatapan yang tidak mencari perhatian siapapun. Tidak lama kemudian, Clara Santoso masuk. Clara berjalan dengan percaya diri yang berbeda dari Alia. Lebih santai, lebih bebas, seolah dunia tidak pernah menuntutnya untuk berhati-hati. Ia melihat sekeliling, lalu matanya berhenti saat melihat Alia sudah duduk menunggu. Senyum kecil muncul di wajah Clara. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang mengandung penilaian. Aku kira kamu akan lebih emosional, ucap Clara saat duduk tanpa menunggu dipersilakan. Alia menatapnya datar. Aku tidak datang untuk emosi. Clara tersenyum lagi, kali ini sedikit lebih lebar. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Jadi ini istri yang katanya sudah Rendra nikahi, katanya ringan, seperti sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Alia tidak bereaksi. Clara melanjutkan, lucu juga. Dia bilang semuanya akan mudah. Ternyata kamu tidak semudah itu. Kata-kata itu menggantung di udara. Alia tetap tenang, tapi matanya mulai mengamati Clara lebih dalam, bukan sebagai lawan bicara, tetapi sebagai bagian dari pola yang selama ini ia cari. Sejak kapan kamu mengenalnya? Tanya Alia akhirnya. Clara mengangkat bahu kecil. Lebih lama dari kamu. Jawaban itu cukup untuk membuat situasi semakin jelas. Meski Clara mengatakannya dengan nada santai, hampir seperti bercanda. Clara lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Rendra itu bukan pria yang buruk, katanya pelan. Dia hanya tahu cara bermain di dunia yang kamu pikir bisa kamu kendalikan sendirian. Alia menatapnya tajam untuk pertama kalinya. Dan kamu bagian dari permainannya? Tanya Alia. Clara tersenyum samar. Aku bagian dari yang realistis. Hening sejenak. Beberapa pengunjung lain tidak menyadari ketegangan yang sedang terjadi di sudut ruangan itu. Tapi bagi Alia,
Setiap kata Clara seperti mencoba mendorongnya keluar dari posisinya. Clara lalu bersandar lagi, menatap Alia dari ujung kepala sampai kaki. "Aku jujur saja," ucapnya santai. "Aku tidak menyangka Rendra benar-benar menikahimu. Kupikir itu hanya langkah sementara." Kalimat itu tidak diucapkan dengan emosi. Justru itulah yang membuatnya terasa lebih menusuk. Alia menarik napas pelan. Namun tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya kesadaran yang semakin jelas bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak pernah melihatnya sebagai ancaman, bahkan sejak awal. Alia berdiri perlahan. Clara menatapnya tanpa bergerak. "Aku sudah melihat cukup," kata Alia singkat. Clara tersenyum kecil. "Dan?" Alia menatapnya lama. "Dan aku mengerti semuanya sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Alia berbalik dan meninggalkan kafe itu. Di belakangnya, Clara tetap duduk dengan ekspresi santai, tidak menyadari bahwa pertemuan itu bukan akhir dari ketenangan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih serius. Dan bagi Alia Maheswari, rasa sakit itu tidak berubah menjadi air mata. Ia berubah menjadi pemahaman yang lebih tajam dari sebelumnya. Gugatan dilayangkan. Langkah Alia Maheswari tidak lagi bersifat reaktif. Setelah pertemuan dengan Clara Santoso, semua potongan yang tersisa dalam pikirannya akhirnya menyatu menjadi satu kesimpulan yang tegas. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan pribadi, tetapi sebuah tindakan yang harus diproses secara hukum. Di ruang kantor Dimas Pratama, suasana terasa lebih formal dari biasanya. Berkas-berkas tersusun rapi di atas meja, lengkap dengan dokumen pendukung, bukti komunikasi, serta catatan transaksi yang sudah dianalisis dengan teliti. Dimas menatap Alia sejenak sebelum berbicara. "Kalau kita ajukan ini, tidak ada jalan mundur," ucapnya pelan. Alia tidak ragu sedikit pun. "Aku tidak mencari jalan mundur," jawabnya tenang. Hening sesaat. Dimas mengangguk, lalu mendorong berkas utama ke arah Alia. "Ini draft gugatan cerai dan laporan penipuan yang kita ajukan bersamaan. Dasarnya kuat, penggelapan niat, manipulasi aset, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan pernikahan." Alia membuka halaman pertama tanpa ekspresi berlebihan. Matanya membaca setiap kalimat dengan fokus yang tajam, seperti sedang menandatangani keputusan bisnis terbesar dalam hidupnya. Padahal ini jauh lebih pribadi dari itu. Namun Alia tidak lagi memisahkan keduanya. Ketika ia menutup dokumen itu, keputusannya sudah final. "Ajukan," ucapnya singkat. Dimas tidak langsung bergerak. Ia memastikan sekali lagi. "Kamu yakin?" Alia mengangkat pandangannya. "Sangat yakin." Beberapa jam kemudian, proses hukum itu resmi berjalan. Di tempat lain, Rendra Wijaya menerima kabar itu melalui pengacaranya sendiri. Ruangan yang ia tempati langsung terasa sempit, meskipun tidak ada yang berubah secara fisik. Gugatan cerai dan penipuan, suara Rendra terdengar rendah, hampir tidak percaya. Pengacaranya mengangguk hati-hati. Semua sudah masuk pengadilan. Bukti yang diajukan cukup kuat untuk tahap awal. Rendra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menemukan cara cepat untuk membalikkan keadaan. Sementara itu, Alia duduk di ruang kerjanya, menatap layar kosong setelah semua dokumen terkirim. Tidak ada perayaan. Tidak ada rasa lega yang berlebihan. Hanya ketenangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Tenang yang lahir bukan dari kemenangan, tetapi dari keputusan yang sudah tidak bisa diubah lagi. Dan di titik itu, Alia Maheswari tidak lagi hanya bertahan. Ia sudah resmi melawan. Permainan berbalik. Rendra Wijaya tidak tinggal diam setelah gugatan itu resmi masuk. Dalam pikirannya, ini masih bisa dibalik, asal ia bergerak lebih cepat, lebih keras, dan lebih meyakinkan daripada Alia Maheswari. Namun kali ini, setiap langkah yang ia ambil seperti selalu terlambat 1 detik.
Di ruang pengacaranya, Rendra duduk dengan wajah tegang. Beberapa dokumen berserakan di meja, termasuk hasil analisis awal dari gugatan Alia. Ini tidak bisa dibiarkan berkembang, ucap Rendra tajam. Kita harus serang balik. Bangun narasi bahwa dia salah paham. Bahwa ini konflik rumah tangga biasa. Pengacaranya menghela napas pelan. Masalahnya bukan hanya narasi. Rendra, ada bukti. Rendra mengerutkan kening. Bukti apa? Pengacara itu membuka folder di depannya. Rekaman percakapan. Transaksi yang sudah terlacak. Dan catatan komunikasi yang menunjukkan rencana pemindahan aset sebelum konflik terbuka. Ruangan itu seketika terasa lebih sunyi. Rendra menatap layar dokumen itu lama. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak lagi percaya diri. Alia merekam semuanya. Suaranya rendah. Tidak ada jawaban langsung. Tapi keheningan pengacaranya sudah cukup menjawab. Rendra berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Tangannya mengepal, bukan karena marah pada Alia, tetapi karena mulai menyadari bahwa ruang geraknya semakin sempit. Ia mencoba mencari celah. Bisa kita bantah ini? Bisa bilang itu dipotong atau disalahartikan? Pengacara itu menggeleng pelan. Terlalu lengkap. Ada pola. Ada kronologi. Dan semuanya konsisten dengan bukti finansial. Kata, konsisten. Itu terdengar seperti palu yang mengetuk sesuatu yang sudah retak sejak awal. Di sisi lain kota, Dimas Pratama sedang mempresentasikan hal yang sama kepada Alia. Semua yang dia lakukan sekarang sudah terlambat, kata Dimas. Begitu bukti masuk ke sistem pengadilan, narasinya sudah tidak lagi bisa dikendalikan sepihak. Alia hanya mendengarkan. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. Jadi dia akan mencoba menyerang balik? Tanya Alia. Dimas mengangguk. Pasti. Tapi semua jalurnya sudah kita antisipasi. Alia menatap jauh ke depan, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Biarkan dia mencoba, ucapnya pelan. Sementara itu, Rendra kembali ke rumahnya dengan langkah berat. Ia membuka ulang semua catatan yang ia miliki, mencoba mencari sesuatu, apa saja, yang bisa membalik keadaan. Namun semakin ia mencari, semakin jelas satu hal. Semua yang dulu ia anggap kendali, sudah bukan miliknya lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rendra Wijaya tidak sedang memegang permainan. Ia sedang terjebak di dalamnya. Kehancuran perlahan. Rendra Wijaya mulai merasakan dampak yang tidak bisa ia hentikan. Meski ia sudah mencoba berbagai cara untuk menahan laju kehancuran itu. Bukan hanya di ranah hukum, tetapi juga di dunia yang selama ini menjadi kekuatannya, bisnis. Awalnya hal itu terjadi perlahan. Satu pesan tidak dibalas. Satu pertemuan dibatalkan. Satu mitra bisnis yang biasanya cepat merespons tiba-tiba, sibuk, tanpa penjelasan. Namun dalam beberapa hari, pola itu menjadi jelas. Orang-orang mulai menjauh. Di sebuah ruang rapat yang biasanya ramai oleh diskusi proyek, Rendra duduk sendirian menunggu dua investor yang tidak pernah datang. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi pembatalan dan penundaan. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya keputusan singkat. Maaf, kami menunda kerjasama ini. Untuk sementara kami menarik diri dari proyek tersebut. Kalimat-kalimat pendek itu terasa lebih tajam daripada penolakan langsung. Rendra menatap layar ponselnya lama. Tangannya tidak lagi secepat dulu saat merespons. Ia mencoba menghubungi beberapa kontak lama, orang-orang yang dulu selalu membuka pintu untuknya. Namun jawabannya kini berubah menjadi formal, dingin, bahkan menghindar. Nama Rendra Wijaya yang sebelumnya dikenal sebagai sosok ambisius dan menjanjikan, perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang dihindari. Di media bisnis kecil yang beredar di lingkaran tertentu,
Isu mulai menyebar. Tentang gugatan. Tentang penipuan. Tentang konflik rumah tangga yang meluas menjadi masalah hukum. Tidak ada satupun yang menyebutnya secara pasti sebagai pelaku atau korban. Tapi cukup untuk membuat reputasinya mulai retak. Di sisi lain kota, Alia Maheswari tidak ikut dalam kebisingan itu. Ia tetap menjalankan hari-harinya seperti biasa. Rapat, analisis bisnis, dan pengawasan aset yang kini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Namun kali ini, setiap langkahnya tidak lagi terganggu oleh bayangan Rendra di belakangnya. Sementara itu, Rendra mulai kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Kepercayaan. Di sebuah malam yang sunyi, ia duduk di ruang kerjanya yang kini terasa terlalu besar untuk dirinya sendiri. Lampu hanya menyala separuh, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ia membuka laptop, lalu menutupnya lagi. Tidak ada strategi baru yang terasa cukup kuat. Tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan apa yang sudah runtuh. Dan untuk pertama kalinya, Rendra tidak sedang mengejar kemenangan. Ia sedang mencoba memahami seberapa jauh ia sudah jatuh. Di luar sana, dunia terus bergerak tanpa menunggunya. Dan perlahan, nama yang dulu ia banggakan, mulai kehilangan tempatnya. Clara pergi. Clara Santoso tidak pernah benar-benar terikat pada sesuatu yang tidak lagi menguntungkannya. Bagi Clara, hubungan bukan soal janji, melainkan soal arah. Dan saat arah itu berubah, ia tidak pernah ragu untuk melangkah pergi. Rendra Wijaya baru menyadari hal itu ketika semuanya sudah terlambat. Malam itu, ia menerima pesan singkat dari Clara. Aku rasa kita selesai di sini. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada emosi. Hanya kalimat pendek yang terasa lebih dingin daripada semua keretakan yang sedang ia alami. Rendra menatap layar ponselnya lama. Untuk sesaat, ia tidak bereaksi. Lalu ia mencoba menelepon. 1 kali. Tidak diangkat. 2 kali. Tetap tidak diangkat. Pesan berikutnya masuk beberapa menit kemudian. Rendra, aku tidak ikut tenggelam bersama ini. Kamu yang mulai, kamu yang lanjutkan sendiri. Rendra mengencangkan rahangnya. Tangannya mengepal, tapi bukan karena marah pada Clara saja, melainkan karena pola yang sama kembali terulang. Satu persatu orang menjauh ketika posisinya mulai runtuh. Di sisi lain kota, Clara sudah berada di dalam mobilnya. Tidak ada keraguan di wajahnya. Tidak ada penyesalan. Ia melihat keluar jendela, lampu kota yang bergerak cepat seperti tidak peduli pada keputusan yang baru saja ia ambil. Clara tidak pernah berniat menjadi bagian dari kehancuran siapapun. Ia hanya berada di sana selama semuanya berjalan sesuai kepentingannya. Dan sekarang, semuanya sudah tidak lagi menguntungkan. Sementara itu, Rendra duduk diam di ruangannya. Ponsel masih di tangan. Nama Clara di layar masih terlihat, tapi tidak lagi berarti apa-apa. Bukan karena ia tidak pernah penting, tapi karena bahkan orang yang paling dekat dengan rencananya pun, kini memilih keluar dari permainan yang ia bangun sendiri. Di titik itu, Rendra akhirnya menyadari sesuatu yang lebih pahit dari kekalahan hukum atau runtuhnya bisnis. Ia tidak hanya kehilangan Alia Maheswari. Ia juga kehilangan semua orang yang pernah berdiri di sisinya, karena tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Kehilangan segalanya. Rendra Wijaya akhirnya sampai pada titik yang dulu tidak pernah ia bayangkan bahkan dalam skenario terburuknya. Semua pintu sudah tertutup. Semua telepon tidak lagi dijawab. Dan semua nama yang dulu ia sebut sebagai rekan, kini berubah menjadi orang asing yang tidak ingin terseret ke dalam masalahnya. Hari itu, ia berdiri di depan gedung yang pernah menjadi kantor proyek besarnya. Biasanya ia masuk dengan percaya diri, disambut hormat oleh staf dan mitra kerja. Namun kali ini, kartu aksesnya tidak lagi berfungsi. Petugas keamanan hanya menatapnya datar. Maaf, Pak Rendra, Anda tidak punya akses lagi.
Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk memutus sisa ilusi yang masih ia pegang. Rendra tidak banyak bicara. Ia hanya menatap pintu itu beberapa detik lebih lama, lalu berbalik pergi. Tidak ada mobil mewah yang menunggunya. Tidak ada sopir. Tidak ada jadwal rapat. Hanya jalanan yang ramai, yang bergerak tanpa peduli siapa dirinya dulu. Uang yang tersisa di rekeningnya sudah dibekukan sebagian akibat proses hukum. Sisanya tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup yang selama ini ia banggakan. Semua jalur bisnis yang pernah ia pegang satu persatu ditarik mundur oleh mitra yang tidak ingin terseret. Ia mencoba menghubungi beberapa orang terakhir. Namun jawaban mereka sama. Singkat, jelas, menolak. Sore itu, Rendra duduk di sebuah tempat yang dulu tidak pernah ia datangi. Bangku panjang di pinggir jalan, di antara orang-orang yang pulang kerja. Ia menatap layar ponselnya yang mulai sepi notifikasi. Tidak ada pesan penting. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada nama yang tersisa untuk dihubungi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Bukan sendirian karena keadaan sementara, tapi sendirian karena semua yang pernah ia bangun sudah pergi. Ia menarik napas panjang, lalu tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sama sekali. Jadi ini akhirnya, gumamnya pelan. Di kepalanya, semua keputusan yang pernah ia ambil mulai berputar kembali. Semua rencana, semua kebohongan, semua keyakinan bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Namun kenyataan hari itu berkata lain. Ia tidak pernah benar-benar mengendalikan apapun. Dan kini, Rendra Wijaya tidak lagi berdiri sebagai seorang pria sukses. Ia hanya seseorang yang kehilangan segalanya. Tanpa uang, tanpa koneksi, dan tanpa siapapun yang masih mau berdiri di sisinya. Putusan pengadilan. Hari itu ruang pengadilan terasa lebih dingin dari biasanya. Rendra Wijaya duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang sudah tidak lagi menyimpan sisa keyakinan seperti dulu. Jas yang ia kenakan tampak kusut, bukan karena ia tidak mampu merapikan diri, tetapi karena tidak ada lagi alasan untuk peduli. Di sisi lain ruangan, Alia Maheswari duduk tenang. Tatapannya lurus ke depan, tidak mencari kemenangan, tidak mencari belas kasihan. Hanya menunggu kepastian yang sejak awal sudah ia siapkan dengan langkah yang rapi. Dimas Pratama berdiri di sampingnya, membuka berkas terakhir dengan gerakan yang terukur. Hakim memasuki ruangan. Semua suara langsung mereda. Sidang dilanjutkan untuk pembacaan putusan. Ucap hakim dengan suara tegas. Rendra menelan ludah. Tangannya yang dulu selalu percaya diri saat menandatangani kontrak besar kini hanya terdiam di atas lututnya. Beberapa detik terasa sangat panjang. Hakim mulai membaca pertimbangan hukum satu persatu. Tentang bukti rekaman. Tentang transaksi aset. Tentang niat pemindahan kepemilikan yang dilakukan secara tidak sah. Tentang pola penipuan yang terstruktur. Setiap kalimat seperti mengetuk sesuatu yang sudah retak di dalam diri Rendra. Alia tidak bereaksi. Wajahnya tetap tenang, seolah semua ini hanya formalitas terakhir dari perjalanan panjang yang sudah ia lewati sejak hari pertama ia menyadari pengkhianatan itu. Dengan ini pengadilan memutuskan, suara hakim mengeras di akhir kalimat, bahwa seluruh aset yang disengketakan tetap menjadi milik sah saudari Alia Maheswari. Ruangan itu hening. Dan tergugat, saudara Rendra Wijaya, tidak memiliki hak atas aset tersebut. Kalimat terakhir itu jatuh seperti palu yang mengakhiri semuanya. Tidak ada protes yang bisa dilakukan. Tidak ada celah untuk dibantah. Tidak ada jalan untuk kembali. Rendra hanya duduk diam. Matanya menatap ke depan. Tetapi pikirannya seperti kehilangan pegangan pada kenyataan. Semua yang pernah ia rencanakan, semua yang ia yakini bisa ia kuasai, semuanya diputus di satu ruang kecil itu dalam hitungan menit. Alia berdiri perlahan. Ia tidak menoleh ke arah Rendra. Tidak ada kemarahan yang tersisa.
Tidak ada kebanggaan yang ingin diumbar. Ia hanya melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah yang mantap. Di belakangnya, Rendra tetap duduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sedang kehilangan sesuatu yang bisa ia kejar kembali. Ia sudah benar-benar kehilangan semuanya, secara hukum, secara nama, dan secara masa depan. Kebebasan yang mahal. Hari perceraian itu tidak terasa seperti kemenangan bagi Alia Maheswari. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada euforia. Hanya keheningan yang panjang. Keheningan yang menyimpan terlalu banyak hal yang tidak sempat ia ucapkan selama semua ini berlangsung. Di ruang pengadilan, keputusan final sudah dibacakan. Pernikahan yang dulu dimulai dengan harapan, kini resmi berakhir dengan hukum yang menutup semua ikatan. Alia berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini ia tidak lagi terikat pada siapapun. Statusnya telah kembali menjadi dirinya sendiri. Namun, kembali tidak selalu berarti utuh. Dimas Pratama menatap Alia dengan tenang. Semuanya sudah selesai. Alia mengangguk pelan. Ya, jawabnya singkat. Tidak ada air mata yang jatuh di tempat itu. Namun bukan berarti tidak ada luka. Luka itu ada. Hanya saja sudah tidak lagi berisik seperti dulu. Ia menetap dalam diam. Seperti bekas luka yang tidak terlihat tapi selalu terasa saat ingatan datang tanpa diundang. Ketika Alia melangkah keluar dari gedung pengadilan, udara di luar terasa lebih luas. Lebih bebas. Namun juga lebih sunyi. Langkahnya tidak lagi dibayangi keputusan orang lain. Tidak ada lagi kontrol yang harus ia rebut. Tidak ada lagi permainan yang harus ia menangkan. Ia berhenti sejenak di tangga, memandang jalan di depan. Hidupnya kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Tapi ia tahu, kebebasan ini tidak datang tanpa harga. Ia telah membayar dengan kepercayaan, dengan luka, dan dengan bagian dari dirinya yang dulu percaya bahwa cinta bisa selalu berjalan lurus tanpa pengkhianatan. Di dalam mobil, Alia duduk diam. Jendela tertutup. Dunia luar bergerak seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan berubah. Ia tidak lagi menjadi wanita yang sama seperti di awal cerita. Ia lebih kuat, lebih hati-hati. Dan lebih sadar bahwa tidak semua yang terlihat sempurna, benar-benar aman untuk dimiliki. Mobil melaju meninggalkan gedung pengadilan. Alia tidak menoleh ke belakang. Bukan karena ia melupakan semuanya. Tapi karena ia memilih untuk tidak kembali ke tempat yang sudah mengajarkannya terlalu banyak rasa sakit. Kebebasan itu kini miliknya. Tapi ia tahu, kebebasan sejati selalu datang dengan harga yang tidak murah. Dukungan tak terduga. Setelah semuanya selesai, Alia Maheswari kembali menjalani hidupnya dalam ritme yang tampak normal di luar, namun masih berproses di dalam dirinya. Kantor, proyek, dan rapat kembali mengisi harinya, tetapi ada ruang kosong yang tidak bisa langsung terisi oleh kesibukan. Di tengah rutinitas itu, ada satu sosok yang tetap konsisten hadir tanpa pernah menuntut apapun. Kevin Aditya. Kevin bukan orang baru dalam dunia bisnis Alia. Ia adalah rekan yang sejak lama bekerja. Sama dalam beberapa proyek properti, dikenal tenang, rasional, dan tidak pernah mencampurkan kepentingan pribadi dengan profesionalitas. Sejak awal kasus Alia dengan Rendra mulai terbuka, Kevin tidak banyak berbicara. Ia tidak ikut menghakimi, tidak ikut menyebarkan opini, dan tidak mencoba mengambil keuntungan dari situasi yang sedang rapuh. Ia hanya tetap ada. Suatu sore, di ruang meeting kantor Alia, Kevin datang membawa dokumen proyek terbaru. Alia sedang menatap layar laptopnya ketika pintu diketuk pelan. Masuk. Suara Alia terdengar datar namun tetap profesional. Kevin masuk dengan langkah tenang. Aku sudah review ulang proposal pengembangan kawasan utara. Angkanya masih bisa kita optimalkan. Alia mengangguk kecil, menerima map yang disodorkan Kevin. Terima kasih.
Hening sejenak. Tidak ada percakapan yang dipaksakan. Tidak ada rasa canggung yang berlebihan. Hanya ruang kerja yang dipenuhi dua orang yang sama-sama fokus pada hal yang bisa mereka kendalikan. Namun Kevin tidak langsung pergi. "Alia," ucapnya pelan. Alia menatapnya. Kevin melanjutkan dengan hati-hati, "Kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Alia, itu terdengar berbeda dari semua kalimat yang pernah ia dengar sejak semua masalahnya dimulai. Bukan simpati berlebihan. Bukan rasa ingin tahu. Hanya pengakuan bahwa ia tidak wajib selalu kuat sendirian. Alia menatap Kevin beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke dokumen di tangannya. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Seperti kebiasaannya. Kevin mengangguk tanpa memaksa. "Aku percaya kamu bisa. Tapi kalau kamu butuh waktu, atau butuh bantuan, aku ada di sini." Setelah itu, ia tidak menunggu jawaban lain. Ia hanya memberi ruang. Dan pergi dengan tenang. Hari-hari berikutnya, Kevin tetap hadir seperti biasanya. Dalam rapat, dalam diskusi proyek, dalam keputusan bisnis yang membutuhkan ketenangan dan logika. Tidak ada perubahan sikap yang berlebihan. Tidak ada usaha untuk mendekat secara emosional secara paksa. Justru karena itu, keberadaannya terasa berbeda. Stabil. Tidak mengancam. Tidak menuntut. Alia mulai menyadari sesuatu yang jarang ia temui setelah semua yang terjadi. Ada orang yang tidak mencoba mengambil apapun darinya, hanya mendukung tanpa syarat yang tersembunyi. Namun Alia belum membuka diri sepenuhnya. Luka yang ia bawa belum hilang. Ia hanya mulai belajar bahwa tidak semua orang akan menyakitinya seperti masa lalu. Di sisi lain, Kevin tidak pernah mempercepat apapun. Ia hanya tetap ada, di tempat yang sama, dengan cara yang sama, tanpa mengganggu batas yang Alia bangun untuk melindungi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidak merasa sendirian dalam keheningan yang ia pilih sendiri. Bangkit lebih kuat. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun, termasuk Alia Maheswari. Setelah semua yang terjadi, ia tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang bisa diprediksi atau dikendalikan sepenuhnya. Ia hanya melihatnya sebagai rangkaian keputusan yang harus diambil dengan lebih hati-hati, lebih tajam, dan lebih sadar risiko. Dan Alia memilih untuk tidak berhenti. Ia justru melangkah lebih jauh. Bisnis propertinya yang sebelumnya sudah besar kini mulai memasuki fase ekspansi yang lebih agresif namun terukur. Alia tidak lagi sekadar membangun proyek, ia membangun strategi jangka panjang, mengakuisisi lahan strategis, memperkuat portofolio investasi, dan memperluas jaringan ke beberapa kota besar. Setiap rapat kini berbeda. Alia tidak lagi mudah tersenyum pada proposal yang terdengar terlalu indah. Ia lebih banyak bertanya, lebih banyak menguji, dan lebih sedikit percaya pada kata-kata tanpa bukti. "Pastikan semua proyeksi ini realistis," ucap Alia dalam salah satu rapat. Suaranya tenang namun tegas. "Aku tidak mau ada asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan." Timnya mengangguk. Sudah terbiasa dengan standar baru yang ia terapkan. Alia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia masih elegan, masih tenang, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang orang lain. Kepercayaan bukan lagi sesuatu yang diberikan dengan mudah. Itu harus dibuktikan. Di balik kesuksesan yang terus tumbuh, Alia juga mulai membangun batas yang lebih jelas dalam hidupnya. Ia tidak lagi mencampur-adukan emosi dengan keputusan bisnis. Ia tidak lagi membiarkan kedekatan personal mengaburkan penilaian profesional. Luka masa lalu tidak hilang, tetapi ia berubah bentuk. Dari sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang membentuk ketegasan. Di salah satu sore, Alia berdiri di lantai atas gedung proyek barunya. Dari sana, ia bisa melihat pembangunan yang sedang berlangsung,
simbol dari semua keputusan yang ia ambil setelah kehancuran yang pernah ia alami. Kevin Aditya berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan progres lapangan. Proyek ini akan jadi salah satu yang terbesar kita, kata Kevin. Alia mengangguk. Dan harus tetap aman. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kevin menoleh, lalu tersenyum kecil. Kamu jadi jauh lebih berhati-hati sekarang. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah proyek yang terus berjalan. Bukan lebih berhati-hati, ucapnya akhirnya. Aku hanya tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Angin sore menerpa wajahnya, membawa rasa tenang yang tidak datang dengan mudah. Ia tahu, bangkit bukan hanya tentang membangun kembali apa yang hancur, tapi juga tentang menjadi orang yang berbeda setelah kehancuran itu. Dan Alia Maheswari sudah menjadi itu, lebih kuat, lebih bijak, dan tidak lagi mudah percaya pada apapun yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Kehidupan baru. Waktu terus berjalan, dan pada akhirnya semua luka yang pernah terasa besar perlahan berubah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kuasa atas hari ini. Alia Maheswari berdiri di titik hidup yang berbeda. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah. Bukan karena semuanya kembali seperti semula. Tapi karena ia sudah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi bisa dihancurkan oleh hal yang sama. Di pagi yang tenang, Alia duduk di ruang kerjanya di lantai atas gedung perusahaannya. Cahaya matahari masuk melalui kaca besar, menerangi meja kerja yang penuh dengan rencana ekspansi, laporan investasi, dan proyek-proyek baru yang sedang ia kembangkan. Tidak ada kegelisahan seperti dulu. Tidak ada bayangan yang mengganggu. Hanya fokus. Hanya arah yang jelas. Alia menandatangani beberapa dokumen penting dengan tenang. Setiap tanda tangan bukan lagi simbol kepercayaan yang diberikan dengan mudah, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang dan pengalaman yang telah mengajarkannya banyak hal. Di luar ruangan itu, dunia terus bergerak seperti biasa. Namun bagi Alia, semuanya sudah berbeda. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi hidupnya. Tidak lagi menunggu validasi dari siapapun. Dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada kehadiran orang lain. Kevin Aditya berdiri di dekat pintu kaca, membawa laporan terakhir proyek ekspansi. Semua berjalan sesuai rencana, ucap Kevin. Alia mengangguk pelan tanpa menoleh terlalu lama. Bagus. Kita lanjutkan. Tidak ada emosi yang berlebihan dalam cara mereka berinteraksi. Hanya rasa saling menghormati dalam batas profesional yang jelas. Dan itu cukup. Alia tidak lagi membutuhkan lebih dari itu untuk merasa utuh. Di luar gedung, kota terus bergerak dengan hiruk-pikuknya. Namun di dalam diri Alia, semuanya terasa lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak menyimpan dendam. Tidak pada Rendra. Tidak pada masa lalu. Karena dendam hanya akan mengikatnya kembali pada sesuatu yang sudah ia tinggalkan. Ia memilih sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kebebasan. Ketenangan. Dan hidup yang ia bangun sendiri, tanpa harus merusak siapapun untuk mencapainya. Di suatu titik perjalanan hidupnya, Alia menyadari satu hal yang paling penting. Ia tidak menang karena menghancurkan Rendra Wijaya. Ia menang karena berhasil bangkit tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Pesan moral. Jangan pernah memanfaatkan ketulusan seseorang. Karena saat mereka bangkit, mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, mereka juga tidak lagi bisa disakiti oleh hal yang sama dua kali.